Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, antara positive thinking dengan positive feeling, ya, atau berpikir positif dengan merasakan positif, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih memberdayakan? Ya. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang positive feeling. Karena positive thinking tentu sudah banyak yang membahas ini dan para praktisi pemberdayaan diri sering mengupas atau sering menyarankan, mengajak kita semua untuk berpikir positif. Nah, tapi kita juga harus memberikan perhatian bahwa eh, komponen di dalam diri kita ini juga ada rasa atau perasaan, ya, yang itu disebut sebagai feeling, ya. Maka kita juga harus memberdayakan rasa kita agar kita mendapatkan rasa yang nyaman ketika kita menerima, merespon atau berinteraksi dengan orang lain, teman-teman semuanya. Nah, eh, tentang rasa ini kan sesuatu yang bisa kita rasakan, ya, entah itu perasaan marah, benci, dendam, sakit hati, bahagia, suka, cinta, itu adalah bagian dari rasa atau perasaan kita. Tapi itu tidak nampak, ya. Tapi bisa kita rasakan seperti itu, teman-teman. Seperti angin yang ada di sekitar kita ini, eh, dia bisa kita rasakan, tapi dia tidak nampak. Nah, begitu juga dengan rasa. Rasa itu bisa kita rasakan, tapi dia tidak nampak. Dan itu bisa memberdayakan kita atau justru malah melemahkan kita, teman-teman semuanya. Nah, saya ingin sedikit memberikan simulasi kepada teman-teman semua tentang rasa ini atau tentang sesuatu yang tidak nampak ini. Nah, misalnya ini ada korek api, ya, atau orang sering bilang ini mencis, ya. Nah, korek api ini adalah benda, ya, benda. Nah, seandainya korek api ini saya jatuhkan, ya, misalnya begini, teman-teman. Saya jatuhkan, oke, sorry. Nah, jatuh ya. Kita lihat ya. Saya ulangin lagi. Jatuh, oke. Coba saya ulangi lagi ya, biar teman-teman bisa memahami. Ini ada korek api, kemudian korek api ini saya jatuhkan. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan korek api ini jatuh? Ya. Apa yang menyebabkan korek api ini jatuh? Ya, tentu ada dua hal yang menyebabkan korek api ini jatuh. Yang pertama, adanya hukum gravitasi, ya, yaitu hukum di mana semua benda yang ada di angkasa atau di atas bumi itu akan jatuh ke bawah. Itu karena bumi memiliki hukum gravitasi atau hukum tarik menarik, ya. Dia akan menarik semua yang ada di atas bumi, ya. Benda yang ada di atas bumi itu dia akan tarik, ya. Nah, itu adalah hukum gravitasi. Berarti jatuhnya benda tadi, ya, atau korek api tadi itu disebabkan karena ada hukum gravitasi, ya. Nah, alasan yang kedua, karena korek api tadi saya lepaskan, ya. Seandainya di sini ada hukum gravitasi, tapi korek api ini nggak pernah saya lepaskan, kira-kira jatuh nggak? Enggak kan? Ya, berarti ada hal yang tidak nampak, yaitu hukum gravitasi, dan hal yang nampak, apa itu? Saya menjatuhkan atau melepaskan, ya. Anda melihat kan? Anda melihat bahwa saya melepaskan benda ini, ya. Nah, benda ini jatuh berarti disebabkan dua hal, karena ada hukum gravitasi atau gaya gravitasi, yang kedua karena saya lepaskan, ya. Nah, dari simulasi tadi, apa makna yang bisa kita ambil, ya, dalam kehidupan kita, ya. Jadi artinya kalau saya analogikan bahwa
jatuhnya benda ini adalah realita, ya, atau peristiwa, ya, atau perbuatan atau tindakan, ya. Ini adalah sebuah peristiwa jatuhnya korek api ini. Nah, peristiwa ini disebabkan oleh dua hal yang nampak dan hal yang tidak nampak. Hal yang nampak tadi apa? Saya melepaskan, ya. Yang hal yang tidak nampak adanya hukum gravitasi, ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita mau coba relate-kan dengan kehidupan kita masing-masing, ya, tentu kita pernah mengalami kejadian, tentu kita pernah mengalami peristiwa, ya, baik peristiwa baik ataupun peristiwa buruk, ya. Nah, baik itu sebuah keberuntungan ataupun sebuah kesialan. Nah, artinya kalau kita mau mencoba untuk lebih aware dengan peristiwa tersebut, bahwa peristiwa yang kita alamin, entah itu peristiwa baik atau peristiwa buruk, entah itu keberuntungan atau kesialan, itu disebabkan oleh dua hal yang nampak dan hal yang tidak nampak. Hal yang nampak apa? Hal yang nampak itu apa yang kita lakukan. Ya, misalnya saya berbicara nih di hadapan Anda. Anda nampak, Anda melihat, ya, Anda melihat saya berbicara, Anda melihat gerakan mulut saya, Anda melihat bahasa tubuh saya, itu hal yang nampak. Tapi ternyata ada hal yang tidak nampak, yaitu apa? Pikiran dan perasaan saya, ya. Pikiran dan perasaan saya itu tidak nampak, tapi Anda bisa rasakan. Nah, jadi peristiwa yang kita alamin itu disebabkan dua hal, yaitu apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, itu karena pikiran dan perasaan kita. Itu yang menyebabkan peristiwa. Nah, hari ini, di video kali ini, saya akan sedikit sharing tentang bagaimana kita mencoba untuk mengelola sesuatu yang tidak nampak tadi, teman-teman. Yaitu pikiran dan perasaan kita. Nah, pikiran dan perasaan kita ini itu memancar ibarat getaran, ya. Bahkan ada seorang peneliti, kalau tidak salah namanya Daniel Goleman. Beliau melakukan penelitian bahwa setiap manusia itu memancarkan pikiran dalam satu hari itu sebanyak 6.000 lintasan pikiran, ya, atau lintasan perasaan. Misalnya dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu banyak sekali lintasan-lintasan pikiran dan perasaan yang dia pancarkan, ya. Misalnya bangun tidur, perasaan dia bersyukur. Ada yang bangun tidur perasaannya itu merasa wah hidup ini berat. Ada yang bangun tidur merasa banyak beban-beban yang harus dia selesaikan. Ada yang bangun tidur karena hari Senin, aduh udah kerja lagi. Ada yang bangun tidur mikirin hutang, mikirin cicilan dan segala macam. Nah, itu adalah perasaan-perasaan yang dia pancarkan ke alam semesta. Nah, perasaan itu bisa perasaan positif, bisa perasaan negatif. Nah, alam semesta itu merespon apa yang kita pancarkan. Dan dia juga akan memantulkan balik perasaan tersebut. Jadi kalau kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita sering memancarkan perasaan-perasaan negatif, misalnya marah, dendam, benci, sakit hati, kecewa, dan segala macam, maka realita hidup kita juga akan sesuai dengan apa yang kita pancarkan, teman-teman semuanya. Begitu juga ketika kita memancarkan perasaan-perasaan positif. Misalnya kita bersyukur, bahagia, menerima, ikhlas, pasrah, maka alam semesta pun juga akan memancarkan hal-hal yang kita pancarkan tadi menjadi realita, ya. Jadi teman-teman, perasaan kita itu adalah sesuatu yang tidak nampak, tapi dia akan menjadi realita kita ketika kita memancarkan, baik memancarkan vibrasi positif atau memancarkan vibrasi
negatif. Ya, saya ambil satu contoh lagi. Misalnya Anda dari rumah ingin pergi ke kota, ya. Misalnya Anda tinggalnya di pinggir kota. Anda naik sepeda motor, ya. Di tengah jalan, tengah hari, Anda belum makan siang, tiba-tiba ban motor Anda bocor, ya. Perasaan Anda saat itu bagaimana? Ya. Kalau Anda memancarkan perasaan-perasaan negatif, misalnya Anda menyalahkan pemerintah, menyalahkan jalan, menyalahkan, berprasangka mungkin tukang tambal ban menebar paku dan segala macam, perasaan-perasaan negatif, maka Anda akan mengalami realita yang lebih berat lagi, ya, ketika Anda mengalami ban bocor. Tapi kalau Anda memancarkan perasaan positif ketika Anda mengalami ban bocor di tengah jalan, Anda berpikirnya begini misalnya, ya sudah, mungkin ini sebuah kejadian yang memang harus saya alamin. Mungkin juga Tuhan sedang menitipkan rezeki tukang tambal ban kepada melalui saya. Nah, di saat yang sama tukang tambal ban sedang menunggu pelanggan, ya, dan Anda datang di situ. Nah, ini adalah dua perasaan dengan satu peristiwa yang sama, tapi direspon dengan perasaan yang berbeda, maka realitanya berbeda, teman-teman semuanya. So, jadi kita hati-hati dengan perasaan kita, ya. Ketika perasaan kita memancarkan perasaan-perasaan negatif, selalu memancarkan perasaan-perasaan negatif, maka jangan salahkan semesta jika kehidupan kita menjadi negatif. Tapi ketika kita selalu memancarkan perasaan-perasaan positif, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu juga bagian daripada apa yang Anda pancarkan, dan semesta akan memancarkan kejadian-kejadian positif dalam kehidupan Anda. Seperti itu, teman-teman. So, jadi di video kali ini saya ngajak teman-teman semuanya untuk ayo kita sama-sama membangun kesadaran kita, mengelola perasaan kita untuk senantiasa kita berlatih untuk senantiasa berada di zona perasaan yang positif. Supaya apa? Supaya realita kita menjadi positif, teman-teman. Oke, baik, mungkin ini saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.